Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah bisa menyempatkan waktunya dulu untuk kita sama-sama belajar ya. Izin share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke. Untuk materi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tipe bentukan dan juga konstanta ya. Nah, di sini ada yang namanya tipe bentukan gitu ya. Nah, tipe bentukan itu kan setahu kita tipe data itu kan ada 5 ya. Apa namanya, yang sudah kita pelajari gitu. Yang pertama adalah integer gitu ya, yang mana integer itu adalah tipe data yang kita gunakan untuk bilangan bulat gitu kan ya. Kemudian itu sebutnya tipe data dasar gitu ya, atau disebutnya primitif. Tipe data dasar atau primitif, contohnya adalah integer gitu ya, yaitu bilangan bulat. Kemudian real, mana real itu adalah bilangan desimal gitu ya, atau pecahan. Kemudian selain integer sama real, ada juga kita punya char, yang mana char itu adalah karakter tunggal ya. Kemudian ada juga string. String itu apa? String itu adalah kumpulan karakter gitu ya. String itu adalah kumpulan karakter, dan yang terakhir adalah boolean, yang mana boolean ini isinya adalah true atau false. Nah, ini ya, ada 5 ini. Kelima-limanya itu adalah tipe data dasar atau tipe data primitif. Nah, sekarang kita mengenal apa namanya, yang namanya tipe bentukan gitu ya. Yang mana tipe bentukan ini adalah jenis tipe data yang kita definisikan sendiri gitu ya. Yang kita sebagai seorang apa namanya, programmer itu mendefinisikan sendiri gitu ya. Nah, tipe bentukan ini ada 2 bentuk ya, ada 2 jenis. Yang pertama ada alias, yang kedua ada struktur. Nah, nanti kita akan bahas apa itu yang alias dan itu apa yang itu struktur. Pertama untuk yang alias. Di sini alias itu adalah tipe data yang kita buat sendiri dengan nama tipe data yang kita inginkan gitu. Contohnya, misalkan di sini kita bikin tipe data baru, nama tipe data barunya adalah bilangan. Ini ya, ada bilangan tipe data baru. Yang mana bilangan ini sebenarnya adalah tipe data integer. Kemudian saya juga buat satu lagi di sini, nama tipe data yang barunya adalah desimal, yang mana tipe data desimal ini dia aslinya adalah tipe data real. Sehingga kita bisa membuat variabel gitu ya dengan tipe data yang kita buat tadi. Contohnya di sini saya bikin variabel A dengan tipe data bilangan dan dan variabel B dengan tipe data desimal gitu. Jadi seperti namanya gitu ya, itu adalah alias. Jadi kita hanya merubah apa namanya, nama penyebutannya aja. Bukan merubah, tapi lebih ke bikin satu tipe data baru yang apa namanya, yang bisa dibilang lebih mudah dipahami oleh orang awam mungkin gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, kenapa kita butuh yang namanya tipe bentukan alias? Karena algoritma itu, terutama yang di pseudocode gitu ya, yang di pseudocode itu kan algoritma atau tulisan instruksi yang ditujukan untuk
bagaimana cara berkomunikasi dari manusia kepada manusia, gitu kan ya, masih ingat kan ya? Kalau pseudocode itu adalah cara berkomunikasi dari manusia ke manusia lagi. Beda dengan bahasa pemrograman, kalau bahasa pemrograman adalah cara kita berkomunikasi dari manusia dengan mesin gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi antara manusia dengan mesin. Sedangkan pseudocode itu dari antar manusia dengan manusia lagi. Nah, kan nggak semua orang bisa baca pseudocode gitu kan ya. Ada juga orang lain yang memang awam banget tentang pseudocode. Makanya bisa kita gunakan tipe bentukan alias ini untuk merubah penggunaan integer sama realnya gitu misalkan. Kalau integer kita ubah jadi bilangan, kalau real kita ubah jadi desimal. Makanya di sini ada satu variabel, variabel A dengan tipe data bilangan dan variabel B dengan tipe data desimal. Kayak gitu. Itu adalah untuk tipe data alias. Penulisannya itu di paling depan sininya kita tambahkan type ya. Ada keyword type, kemudian tipe data barunya itu apa, titik 2 dengan tipe data primitifnya apa gitu. Tipe data aslinya itu apa. Kemudian untuk digolangnya juga sama, ini type gitu ya, type, kemudian tipe data bentukannya apa, yaitu bilangan, dan tipe data aslinya itu apa. Di sini contohnya adalah integer. Kalau di sini type, tipe data bentukannya adalah desimal, kemudian tipe data aslinya adalah float ya. Itu untuk yang tipe data jenis alias. Nah, sekarang tipe data bentuk structure gitu ya, atau struktur, atau disebutnya record. Yang mana tipe data ini dapat memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa variabel yang mungkin berelasi menjadi suatu kesatuan gitu ya. Contoh, misalkan kita punya data buku ya, di sini ada contohnya. Data buku biasanya terdiri dari judul buku, nama penulis, tahun terbit, nama penerbit, edisi, dan data-data lainnya gitu. Contohnya seperti itu. Nah, penulisannya itu seperti ini. Pertama kita tulis type-nya dulu, kemudian nama tipe data yang barunya, gitu ya. Ini tipe data yang baru, tipe data bentukan yang baru. Jadi nama struktur di sini adalah nama tipe datanya. Kemudian ada kurung seperti ini ya, kurungnya seperti ini, yang mana di dalamnya itu ada yang disebut dengan field, gitu ya. Field itu artinya lebih ke kayak tadi ya, kalau misalkan tipe datanya adalah buku, nah field 1, field 2, field 3-nya itu adalah misalkan judul gitu ya. Judul bukunya, nama penulisnya, tahun terbitnya, nama penerbit, edisi, atau data-data lainnya. Kemudian diikuti dengan tipe datanya. Nah, tipe data di sini adalah tipe data yang asli gitu ya. Contoh, kalau misalkan di sini di bawah ada tipe data waktu, tipe data orang, dan juga ada tipe data buku. Kita coba bikin gitu ya. Misalkan di sini ada tipe data waktu dulu ya. Cara bikinnya adalah type, kemudian nama tipe data yang barunya ya, tipe data yang baru, misalkan waktu. Kemudian tambahin kayak gini. Di dalamnya kita isi dengan field-nya. Field-nya apa nih kalau buat waktu? Biasanya ada 3 ya. Ada jam, ada menit, dan juga ada detik. Nah, biasanya jam itu kita pakainya integer, menit itu kita pakainya integer, kemudian detik itu kita pakainya integer. Nah, kayak gini. Sehingga untuk tipe data waktu kita bikin seperti ini ya. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian, kalau misalkan kita ada lagi tipe data orang ya. Nama, gender, alamat, agama, dan juga data lainnya. Orang, berarti type, orang, kemudian kurung yang seperti ini ya. Ada nama tuh biasanya kita pakainya apa? String ya.
nama, gender, misalkan gendernya kita pakai char aja, antara M atau L gitu, misalkan male or female gitu ya, M atau F, atau juga pakai P untuk pria, enggak. Oh iya, P untuk pria, W untuk wanita, misalkan, atau P untuk perempuan, L untuk laki-laki, gitu ya. Misalkan kita pakai itu gendernya. Kemudian ada alamat agama. Alamat kita biasanya pakai string, agama kita pakai string, misalkan seperti itu gitu ya. Atau misalnya kita tambahin lagi umur pakai integer. Nah ini tipe data orang. Penulisan di pseudocode-nya cuma dari sini aja ya, type orang, kemudian isi field-nya apa aja. Nah yang terakhir, contoh yang lain adalah tipe data buku. Jadi tipe data buku di sini ada judul, penulis, tahun terbit, penerbit, dan data lainnya. Type, buku, field-nya ada nama buku atau judul ya. Judul, string, kemudian penulis, string, ada tahun terbit kita pakai integer misalkan. Kemudian nama penerbitnya gitu ya, pakai string. Tahun terbit, penerbit, dan data lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk tipe data waktu, yang mana fieldnya itu ada jam, detik, dan menit gitu ya. Kemudian ada tipe data orang, yang mana fieldnya ada nama, gender, alamat, agama, umur, dan yang terakhir ada buku. Yang mana itu fieldnya ada judul bukunya, penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, dan penerbitnya siapa. Nah, seperti itu ya. Untuk yang tipe bentukan jenis struktur ya. Nah, di sini kita sudah bikin tipe datanya gitu ya. Ini misalkan tipe data buku, ini sudah bikin tipe datanya saja. Kalau misalnya kita mau pakai atau kita gunakan tipe data ini, kita tulis aja dulu nama variabelnya. Misalkan nama variabelnya adalah ini buku. Ya, ini nama variabel ya contohnya. Nama variabelnya adalah ini buku dan tipe datanya adalah buku. Gitu ya. Kalau yang ini misalkan orang, variabelnya adalah ini orang dengan tipe datanya adalah orang. Betul ya. Ini itu tipe data. Ini variabel. Ini tipe data, ini tipe data, ini variabel. Contoh untuk yang waktu, misalkan ini waktu dengan tipe data adalah waktu. Nah, kita baru bisa menggunakan variabel ini waktu dengan tipe datanya adalah waktu, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk menggunakan menggunakan field-nya, gitu ya. Ada jam, menit, detik. Kalau misalkan untuk input, gitu ya, dimasukin datanya, gitu ya, bisa aja kita menggunakan cara seperti ini, input, kemudian nama variabelnya apa, gitu ya. Nama variabelnya adalah ini waktu, titik. Kalau mau jam berarti tinggal ketik jam. Kayak gitu. Kemudian untuk yang menit, ini waktu dot menit. Kalau untuk yang detik, ini waktu dot detik. Seperti itu. Atau misalkan datanya udah ada, tinggal kita output aja gitu ya. Ini tinggal ganti output. Output ini waktu dot jam, ini waktu dot menit, ini waktu dot detik. Ya. Jadi ini nama variabelnya, ini nama field-nya. Jam, menit, detik. Field-nya ya. Kalau untuk yang tipe data orang ini, sama kayak tadi, misalkan kalau mau input berarti tinggal input, inputnya adalah ini orang, dot, gitu ya. Kita mau ngasih nama berarti dot nama. Kemudian kita ingin ngisi gendernya.
Berarti gimana? Ini orang dot gender. Kalau kita mau ngisi alamat, berarti ini orang dot alamat. Kalau mau agama, ini orang dot agama, dan yang terakhir adalah ini orang dot umur. Ini untuk inputannya, gitu ya. Kalau misalnya mau di outputnya satu-satu boleh. Output kita outputin namanya aja gitu ya. Ini orang dot nama. Udah cukup segitu doang untuk namanya misalkan ya. Kemudian kita pengen outputin agama dong, gitu ya. Output ini orang dot agama. Sama umur deh gitu, barengin. Orang dot umur. Dah, segitu doang. Boleh kayak gitu juga ya. Yang penting cara mengakses fieldnya itu caranya seperti ini gitu ya. Kita ketik dulu nama variabelnya, kemudian titik dan diikuti dengan field yang kita inginkan gitu ya. Fieldnya mau yang mana? Mau nama, gender, alamat, agama, atau umur. Nah, terakhir contohnya itu adalah yang buku. Misalkan untuk yang buku, saya cuma pengen input 2 doang, boleh. Input ini buku dot judul dan ini buku dot penulisnya aja misalkan. Nah, boleh. Tergantung kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya mau 2 dulu boleh, kemudian 2 lagi nanti ini menyusul boleh. Atau mungkin bisa kayak gini. Tahun terbit itu sama dengan 2025 dikurangi misalkan 20 gitu ya. Tahun 2006 deh. 2026. Tahun 2026 dikurangi 20. Maksudnya adalah buku ini tuh sudah 20 tahun loh di tahun 2026 gitu. Berarti kan tahun terbitnya adalah di 2016 gitu ya. Kita pakai ngisinya itu caranya seperti ini gitu. Nggak pakai input, nggak pakai output gitu ya. Tapi dengan perhitungan gitu ya, pakai rumus, bukan rumus ya. Pakai perhitungan gitu. Pakai perhitungan kayak gini pun bisa gitu ya. Atau untuk yang penerbitnya, ini tahun terbit harusnya ini buku dulu. Sorry, ini buku dot tahun terbit ya. Kemudian ini buku dot penerbit. Misalkan kita ingin langsung isi sendiri, penerbitnya adalah siapa? Misalnya apa ya? Isinya siapa ya kalau penerbit ini tuh ya? Misalkan penerbitnya adalah Komik Indo, gitu ya. Sama penerbitnya langsung kita tulis di sini gitu ya, pakai string, pakai petik 2, boleh kayak gitu juga, tergantung kebutuhan. Nah, di sini juga sama ya, bisa kita tuliskan seperti ini, bikin satu tipe data bentukan namanya date gitu ya. Kemudian fieldnya itu ada tanggal, bulan, dan tahun. Yang mana tanggal itu tipe datanya integer, bulan itu tipe datanya string, dan tahun itu adalah tipe datanya integer juga. Kemudian di sini kita bikin atau deklarasikan satu variabel, nama variabelnya adalah tanggal, kemudian tipe datanya adalah date gitu ya. Di sini tanggal atau tgl.tanggal sama dengan 10, ini boleh seperti ini ya, tgl.tanggal sama dengan 10, atau mungkin kita inputkan seperti ini, tgl.bulan dan tgl.tahun, kemudian kita isi gitu ya, isi field tanggalnya itu dengan perhitungan kayak gini, boleh ya, sama kayak tadi contohnya. Dan sebelah kanannya itu adalah contoh yang golengnya.
Untuk yang golengnya, itu cara menulisnya itu adalah type, kemudian tipe data yang barunya itu apa gitu ya. Kita bikin tipe data yang barunya adalah date, ditambah dengan struct, struct ya, ada struct-nya, kemudian baru kurung kurawal. Di bagian dalamnya itu adalah field-nya, ada tanggal, bulan, dan tahun. Sama seperti yang sebelumnya. Oke, itu adalah tipe bentukan struktur. Nah, ini jangan lupa ya, jangan sampai tertukar. Kita lihat lagi di sini bahwa date itu gitu ya, di sini keterangannya, date itu adalah tipe data. Date di sini adalah tipe data, bukan variabel, gitu ya. Tipe data ini atau date itu adalah tipe data, bukan variabel. Kemudian di sini ada TGL. TGL itu adalah variabel yang tipe datanya adalah date. TGL itu adalah variabel yang tipe datanya adalah date. Date di sini adalah tipe data. TGL dot tanggal itu bernilai apa namanya? Tipe datanya integer, TGL dot bulan itu tipe datanya string, TGL dot tahun itu tipe datanya adalah integer. Ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tipe data bentukan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang kedua itu adalah konstanta. Kalian tahu ya konstanta itu apa? Sama seperti apa namanya, pengertian konstanta yang sudah kita ketahui di matematika, bahwa konstanta itu adalah nilai yang sudah fix gitu ya, nilai yang bersifat final dan tidak bisa diganti nilainya gitu ya. Di sini juga konstanta sama. Jadi konstanta itu adalah lebih ke variabel yang kita buat sendiri dengan nilai yang akan selalu segitu, atau nilainya akan apa namanya, fix gitu ya. Nilainya itu dia fix kita segitu. Kalau misalkan nanti ke depannya diubah, itu tidak akan bisa gitu ya. Kita apa namanya, deklarasikan satu kali di awal bahwa variabel ini nilainya segini dan dia konstanta gitu. Berarti nilainya akan tetap segitu terus, nggak akan bisa diubah-ubah. Nah, penulisannya untuk di pseudocode ada tulisan konstannya gitu ya. CONSTANT gitu ya, konstan, kemudian nama konstanta atau nama variabelnya gitu ya. Variabel konstantanya apa, tipe datanya apa, kemudian value-nya berapa gitu ya. Contoh biasanya sih kalau yang apa namanya, nilai-nilai konstanta yang angka gitu ya, biasanya kan suka nilai pi gitu ya. Tulisannya berarti konstan, kemudian variabelnya apa gitu ya. Variabelnya pi atau tulisannya pi gini boleh. Kemudian tipe datanya apa? Tipe datanya adalah desimal ya. Desimal itu kita pakainya real dan nilainya berapa? Misalkan nilainya adalah 3,14 saja gitu ya. Cukup 2 digit belakang. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah penulisan yang betul ya di pseudocode. Kalau di Golang, cons gitu ya. Kemudian pi float 64 sama dengan 3,14. Ini untuk yang Golang, ini untuk yang pseudocode. Pseudocode ini untuk yang Golang. Gitu ya. Nah, ciri khas untuk konstanta itu sendiri adalah nama variabelnya menggunakan huruf besar semua atau uppercase semua. Contohnya di sini adalah pi, kita pakainya huruf P sama I yang besar gitu ya. Kalau misalkan contoh lain ada lagi misalkan konstan, kita biasanya gitu ya ada nilai n untuk nilai maksimal dari n,
tulisannya biasanya nmax gitu ya. Itu integer biasanya. Dan ini adalah 100. Kalau di golangnya, const nmax integer dengan 100. Biasanya gitu. Biasanya ke depannya nanti kalian akan ketemu yang namanya nmax, yang mana nmax itu adalah nilai maksimal dari n, maksudnya tuh gitu ya. Yang isinya adalah 100. Biasanya seperti itu. Ini contoh lain aja gitu. Atau mungkin misalkan mau dikasih nama gitu ya. Nama orang, nama gitu ya. Nama orang, string, tip nama orangnya adalah Abdul misalkan ya. Jadi kalau misalnya ada variabel namanya nama atau nama orang nih gitu ya. Nama orang itu nanti isinya akan terus Abdul gitu ya, nggak bisa diubah-ubah. Kalau di golengnya nama orang, string sama dengan Abdul. Misalkan kayak gini. Untuk yang golangnya, untuk yang pseudocode-nya. Nah, gitu ya. Ini mah contoh aja untuk konstanta. Kita deklarasikan konstanta ini di bagian kamus ya. Jangan lupa di bagian kamus. Nah, ini ada contohnya. Di bagian kamus kita definisikan atau deklarasikan si konstantanya. Ya. Kalau di sini digoleng biasanya konstanta itu didefinisikan di luar function main ya. Biasanya. Tapi kalau misalkan didefinisiinnya di function main pun nggak masalah gitu. Cuman kalau digoleng, ketika variabel itu dideklarasikan di dalam function main, itu berarti dia akan menjadi tipe data lokal gitu ya, tipe data atau variabel lokal yang hanya bisa digunakan di main ininya doang. Sedangkan kalau dikeluarkan dari main ininya, contohnya kayak di sini ya, p-nya itu ada di luar function main, maka variabel p ini bisa disebut sebagai apa namanya variabel global gitu ya, yang nantinya bisa digunakan di semua function. Nah, untuk di pseudocode-nya seperti ini, dan juga golengnya seperti ini, yang mana konstantan itu dideklarasikan di bagian kamus ya, untuk pseudocode ya. Tulisannya konstan, variabelnya apa, tipe datanya apa, kemudian nilainya berapa. Jadi ke bawahnya tinggal digunakan aja. Dan juga biasanya konstanta itu penulisan nama variabelnya menggunakan huruf besar semua. Ya. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, mungkin kita coba mengerjakan soal tabung yang ini ya. Sebuah program digunakan untuk menyimpan data tabung yang berisi panjang jari-jari alas, tinggi tabung, luas selimut, dan volume tabung, gitu ya. Masukannya terdiri dari dua bilangan bulat yang menyatakan jari-jari dan tinggi dari tabung. Ada jari-jari, ada tinggi. Kemudian keluarannya adalah dua bilangan real yang menyatakan luas selimut dan volume dari tabung. Gunakan tipe bentukan tabung untuk menyimpan data tabung tersebut. Oke. Contohnya kayak gini ya. Soal tabung. Soal nomor 1 ya. Itu tentang tabung. Program, gitu ya. Kita kasih aja dulu apa namanya? Nama programnya adalah program tabung. Ada kamus, ada juga algoritma and program. Nah, gitu aja dulu. Nah, di sini kita diminta untuk membuat suatu program yang dapat digunakan untuk menyimpan data tabung yang berisi panjang jari-jari alas, tinggi tabung, luas selimut, dan volume tabung gitu ya.
Kemudian sini juga lihat ada catatannya, gunakan tipe bentukan tabung untuk menyimpan data tabung tersebut. Nah, berarti kita diminta untuk bikin data bentukan ya, data bentukan jenis struktur. Caranya gimana? Type, nama tipe datanya apa gitu ya. Tipe datanya adalah tabung. Kemudian ada yang beginiannya kan ya. Field-nya apa aja nih? Tadi field-nya di sini kita punya panjang jari-jari, tinggi tabung, luas selimut, dan volume tabung gitu ya. Berarti bisa aja di sini kita pakainya jari atau mungkin R ya. Yang gampangnya jari-jari ya. R kita pakainya R itu apa di sini? Kira-kira. Terdiri dari bilangan bulat yang menyatakan jari-jari dan tinggi. Oh, berarti jari-jarinya bilangan bulat, tingginya bilangan bulat ya. Sedangkan di sini bilangan realnya adalah luas dan volume. Oke. Ini jari-jari. Jari-jari integer. Kemudian tingginya T integer. Atau misalnya kalian mau digabung juga boleh. R, T, nah kayak gitu boleh ya. Kemudian ada luas dan volume. Gitu ya. Volume ini kita pakainya bilangan desimal yaitu adalah real. Nah, kayak gini boleh ya. Itu baru kita bikin tipe datanya aja. Berarti next-nya kita bikin variabelnya ya. Variabelnya misalkan TB. TB dengan tipe data adalah tabung. Kemudian, algoritmanya gimana? Diawali dengan masukan ya. Masukan terdiri dari dua bilangan bulat yang menyatakan jari-jari dan tinggi dari tabung. Input, jari-jari dan tinggi ya. tb.r gitu ya. Tabung dot jari-jari. R itu tadi jari-jari. Kemudian yang kedua adalah tb.t atau tingginya ya. Jadi yang ini untuk jari-jari, yang ini untuk tinggi. Dapat nih ya, diinputin jari-jarinya berapa, tingginya berapa. Kemudian kita akan menghitung luas dan juga volumenya gitu ya. Tulis luasnya itu berarti kayak gini, TB luas, kalau volume berarti TB volume gitu ya. Nah, itu. Ini untuk luas, ini untuk volume. Nah, sekarang untuk luas kira-kira rumusnya apa ya? Saya lupa lagi. Kalau tabung itu ini ada luasnya. Luas ini luas selimut 2 kali luas alas plus luas dinding ya. Luas alas, luas dinding. Sebenarnya luas alas itu kan alasnya itu berbentuk lingkaran ya. Luas dari lingkaran adalah 2 kali pi gitu ya. Kita cari ini aja dulu lah. Apa namanya? Luas alas. Luas alas sama dengan gitu ya. Kita coba bikin hitung-hitungannya dulu. Luas alas itu adalah dikali R ya, kalau nggak salah ya. Pi dikali dengan R. R itu TB dot R. Pi dikali TB dot R. Berarti kita butuh Pi di sini. Kita bikin aja konstan. Dan variabel Pi. Tipe datanya adalah real dan nilainya adalah 3,14. Luas alas. Kemudian apa lagi? Luas dinding. Luas dinding itu sisi panjang kali sisi tinggi. Keliling lingkaran kali tinggi tabung. Luas dindingnya adalah berapa ya luas dindingnya ya?
sisi panjang dikali sisi tinggi. Keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2 PR kali tinggi tabung kali T. 2 PR kali T. Luas dinding 2 kali Pi kali R kali T. Gitu ya. Di sini untuk luas alas, yang mana alas itu bentuknya kan bulat gitu ya. Jadi sama aja kayak kita hitung luas lingkaran. Rumusnya adalah Pi kali R. Ini R-nya. Kemudian di sini luas dinding. Luas dinding itu katanya tadi 2 kali Pi kali R kali T gitu ya. Katanya sih gini. Tapi kalau misalnya salah, mohon dikoreksi aja ya. Nah, seperti ini. Pokoknya luas alas sudah dapat, luas dinding sudah dapat. Sehingga untuk menghitung luas dari tabung tersebut, itu kita tinggal menambahkan aja ya. 2 kali luas alas ditambah luas dinding. 2 dikali luas alas ditambah luas dinding. Luas dinding. Gitu ya. Nah, yang agak mudah sih untuk bagian volumenya ya. Volume dari tabung. Yang mana volume dari tabung itu adalah 2 kali Pi R kuadrat kali tinggi. Salah. PR kuadrat kali tinggi ya. PR kuadrat kali tinggi. Kalau nggak salah volume itu ya. Luas alas tinggi tabung. Luas alas adalah ini. Oh, nggak kuadrat ya. Pi kali R kali tinggi. Pi kali R kali tinggi untuk yang volume. Sehingga tinggal kita outputkan. Apa yang harus kita outputkan di sini tadi? 2 bilangan real yang menyatakan luas selimut dan volume dari tabung gitu ya. Kita outputin aja TB luas dan juga TB volume. Seperti itu untuk yang program tabung. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita break dulu sebentar sambil menunggu selesai azan. Silakan istirahat terlebih dahulu.
Oke, kita lanjut. Oh, udah nggak ada lagi ya contoh soalnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini cukup segitu aja dulu. Nanti jangan lupa kerjakan soalnya juga gitu ya, yang ada di LMS. Nanti saya buatkan juga di LMS untuk mengerjakan soal yang ini ya. Soal 1 transaksi, soal 2 persegi panjang, soal BMI, gaji karyawan, dan investasi saham. Saya bantu yang ini deh, yang persegi panjang, yang gampang. Kita coba ya. Sebuah program digunakan untuk menyimpan data persegi panjang yang berisi panjangnya berapa, lebarnya berapa, luasnya berapa, dan kelilingnya berapa gitu ya. Ini sama kayak tadi loh. Masukan terdiri dari 2 bilangan real yang menyatakan panjang dan lebar. Sekarang panjang nama lebarnya pakai bilangan real, bukan pakai bilangan bulat gitu ya. Kemudian keluarannya adalah 2 bilangan real yang menyatakan luas dan keliling. Gunakan tipe bentukan untuk menyimpan data persegi panjang tersebut. Contoh masukan dan keluaran teks bergaris bawah adalah input atau masukan. Nah, contohnya kayak gini ya. Oke. Gimana cara pengerjaannya? Ini sama kayak tadi ya. Misalkan program untuk persegi panjang. Di mana ada kamus, ada algoritma, dan juga ada program. Ya. Tadi kita diminta untuk bikin satu tipe data bentukan. Namanya adalah persegi panjang. Persegi panjang. Gitu ya. Field-nya ada apa aja? Ada panjang, udah jelas ya. Ada lebar, ada luas, dan juga ada keliling. Tipe datanya adalah real. Kemudian kita mulai dengan input di bagian algoritma ya. Apa aja yang kita inputkan? Oh, sorry, ada yang ketinggalan. Variabelnya ya. Variabelnya misalkan PP. PP dari persegi panjang gitu ya. Variabel PP dengan tipe data adalah persegi panjang. Berarti di sini inputnya adalah pp.p gitu ya. Persegi panjang dot panjangnya gitu ya. PP itu kan tadi untuk yang persegi panjang untuk variabel ini, dan P itu adalah field panjang ya. Kemudian untuk field lebarnya adalah pp.l. Kemudian kita hitung luasnya apa, luasnya berapa dan kelilingnya berapa. Kalau luas berarti pp.luas sama dengan pp.p dikalikan dengan pp.l, gitu kan ya? Panjang kali lebar kalau luas. Salah. Kalau untuk keliling sama dengan pp 2 kali ya, 2 kali pp.p ditambah pp.l. Rumusnya adalah ini untuk yang keliling persegi panjang. Kalau nggak kayak gini ya bisa aja kalian pakainya yang ini ditambah 2 kali ppl, atau kayak gini boleh. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sehingga di-outputkan adalah PP luas dan juga PP keliling. Nah, cukup seperti itu untuk yang nomor 2 persegi panjang. Tapi tetap kalian kerjain juga gitu ya. Walaupun kita udah ngerjain sama-sama, ini kan jawabannya udah dapat gitu. Oke, sampai sini untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi nanti tanggal 30 ya. Tanggal 30 katanya udah onsite di Bandung. Jadi siap-siap aja sudah sampai di Bandung. Nanti tanggal 30 kita kuis ya, kuis pertama ya. Insya Allah kuis pertama.
Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Kan, Pak, slide perkuliahan tuh ada soal latihannya ya, Pak? Itu dikerjain semua ya? Iya, dikerjain semua dong, betul. Belum ada ininya, Pak, forum pengumpulannya. Ada kok, masa sih? Untuk yang mana? Udah ada perasaan. Kalau belum berarti emang belum saya bikin aja, baru mau dibikin berarti. Saya juga coba cek ya. Pekan 4 ya, sebenarnya pekan 4 udah sih, udah ada. Udah. Yang ini, pekan 4. Kerjakan soal latihan yang ada di slide perkuliahan pekan 4 di pembentukan dan konstanta secara individu. Tulis jawaban di kertas dalam bentuk pseudocode. Jawaban dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format nama file ini. Untuk yang pekan 4. Kalau pekan 3 juga udah ada. Yang kemarin ini. Pekan 2 juga udah ada. Pekan 1 juga ada. Nah, gitu ya. Yang pekan 4 udah bisa dikerjakan ya. Saya kasih, kenapa? Udah ada ya, Pak? Udah ada. Kalau kemarin nggak ada karena belum open. Di sini opennya baru Monday, 16 March. Mungkin kalau dibukanya kemarin ya ini belum muncul gitu tugas pekan 4 ini. Emang didesain untuk muncul di hari Senin sih gitu. Ini dikerjakan ya. Individu masing-masing. Itu aja. Pak, deadline-nya sampai kapan, Pak? Deadline-nya sampai 22 Maret. Hari Minggu. Tapi kalau kata saya sih mending kerjain hari ini. Jadi kan libur itu mulai tanggal 18 ya. 18 itu libur sampai tanggal 24. Kalau kata saya sih mending ngerjain hari ini atau nggak besok. Jadi libur tuh udah nyantai aja. Kalau Oke, kata saya Pak. sih gitu. Oke, Pak. Oke. Pak, kembali offline tuh di tanggal 30 ya, Pak? Betul, kembali on-site atau offline itu di tanggal 30 Maret. Sejauh ini infonya begitu. Silakan sambil absen.